Kamis. Cuacanya tetap sama, masih sangat panas dan perkiraan ada angin topan T1 ya. Jadi seperti yang kalian lihat di belakang saya pun anginnya pun agak kenceng, tapi ya masih di T1 ya. T1 itu adalah angin topan tingkat 1 kalau di Hongkong. Jadi nggak begitu kenceng anginnya ya teman-teman. Jadi masih aman kalau kita mau bepergian. Kalau angin yang nggak memperbolehkan kita untuk bepergian kemana-mana itu adalah angin yang T8 ke atas, itu kita nggak boleh. Karena apa? Karena sangat berbahaya, dan biasanya itu kalau terjadi sesuatu, kalau kita memaksa keluar dan terjadi sesuatu, itu nggak akan ada asuransi gitu loh ya. Kok ada bentar ya, saya mau mendekatkan diri ke kamera. Jangan lupa untuk minum air yang banyak biar tidak dehidrasi, karena di samping anginnya itu kenceng juga sangat panas di sini tuh. Apalagi kalau di rumah aku, semua orang itu sekarang di rumah aku itu terkena COVID. Dan kalian tahu nggak, di rumah itu nggak buka AC selama 24 jam kali. Udah 3 hari ini itu nggak buka AC teman-teman. Jadi bisa kalian bayangkan gimana keadaannya saya di rumah itu. Saya seperti terbakar ya. Biasanya kalau malam itu, kalau mandi saya itu selalu pakai air hangat. Kalau nggak pakai air hangat aku itu nggak bisa teman-teman. Tapi udah 3 hari ini saya itu mandinya pakai air dingin, berendam pula. Bayang no seberapa panas tubuh saya itu. Dan semalam juga aku itu nyuci baju, bukan deng, semalam itu aku nyuci rambut. Aku tiap hari kan nyuci rambut ya, itu pun nggak aku keringin, udah aku handukin terus aku tidur gitu. Karena karena sangat panas dan ungkep gitu loh, soalnya kan nggak buka AC. Oke ya teman-teman, apa ya, basa-basinya cukup segitu aja. Nah, di video kali ini saya mau membahas apa ya, saya itu mau membahas tentang job Hongkong. Di Hongkong itu kan ada banyak sekali jenis job tuh. Ada yang jaga orang tua, ada yang jaga anak-anak, ada yang bersih-bersih, ada yang jaga hewan, ada yang komplit semuanya jadi satu, ada yang jaga anak, jaga hewan, bersih-bersih, jaga orang tua, itu ada yang komplit satu rumah. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran job paling santai di Hongkong, job paling santai, job paling mudah, job paling ringan di Hongkong, yaitu adalah job jaga lansia, jaga orang tua ya teman-teman. Dan kita itu tinggalnya cuma sama lansia itu doang. Misalkan jaga nenek gitu ya, kita itu satu rumah sama nenek aja. Biasanya kalau kita jaga orang tua cuma satu, itu biasanya kita itu tinggalnya itu di apartemen pemerintah. Kalau enggak gitu ya tinggal di apartemen yang ukurannya kecil, biasanya ukuran 350 ya. Jadi ada satu kamar, terus ada dapur, ada toilet, kira-kira seperti itu ya. Job ini kenapa kok dikatakan sangat ringan ya? Karena kalau jaga orang tua itu kan biasanya kita cuma bersih-bersih doang. Terus rumahnya kan kecil, ngasih makan dia biasanya sarapannya itu pun sangat simpel. Biasanya kalau orang tua itu makannya, kalau nggak bubur ya mak bei itu sejenis sereal ya, sereal begitu. Terus biasanya itu mereka itu minum susu. Terus kalau makan siang biasanya mereka itu ya makannya juga cuma disetim-setim doang. Biasanya makan sayurnya itu nggak lepas dari sayur choy sap. Sayur choy sap itu adalah sayur sejuta umat kalau di Hongkong ya teman-teman. Biasanya lansia itu paling demen sama choy sap, terus labu-labuan, tungkwa, cikwa, terus tahu apa itu, tahu kukus, ikan kukus, itu biasanya mereka itu makanannya seperti itu. Dan untuk memasak masakan yang seperti itu pun biasanya sangat simpel ya. Dan jam kerja kita pun udah bisa diatur ya, biasanya pagi sarapan jam berapa, terus minum obatnya jam berapa, makan siang, makan malam. Nah, biasanya kalau untuk yang jaga lansia itu biasanya tidurnya itu bisa lebih awal, jam 7 dan jam 8 itu sudah bisa istirahat ya teman-teman.
itu adalah salah satu contoh job yang paling ringan di Hong Kong. Dan kemudian kalau biasanya itu kalau lansianya masih sehat, kalau mereka jalan-jalan kemana, biasanya kita itu pun mengikuti mereka jalan gitu ya. Jadi kita nggak boring di rumah gitu. Majikan itu biasanya udah nggak mempedulikan pekerjaan kita, teman-teman. Yang penting yang kita jaga itu sehat. Dan biasanya mereka itu akan nelpon ke kita, Cece gimana kabarnya nenek, Cece gimana kabarnya kakek, sudah minum obat apa belum, sudah makan apa belum. Biasanya majikan itu cuma mengecek gitu aja. Mungkin bagi kalian akan bertanya, kok biasanya kan kalau nenek itu biasanya ada anggota keluarga yang nemenin di rumah, biar kalau ada apa-apa itu biar majikan itu tahu gitu. Biasanya ada yang bertanya seperti itu. Nah, jawabannya adalah biasanya orang sini itu lebih suka untuk tinggal terpisah ya teman-teman, karena itu biasanya punya keluarga sendiri. Dan ya biasanya juga punya privasi sendiri. Biasanya nanti tinggal di, kalau misalkan rumah aku ini kan di Taikoo, nanti ada yang tinggal di Quarry Bay, ada yang tinggal di Causeway Bay, ada yang tinggal di North Point gitu. Jadi nanti ada kemungkinan ya, biasanya mereka itu kalau hari Sabtu atau hari Minggu gitu mereka akan pulang untuk makan malam di rumah atau untuk sekedar bermain gitu. Kalau dia olahraga atau dia belanja, biasanya kita itu akan bareng sama mereka. Nah, itu tadi mudahnya kalau jaga lansia. Sekarang susahnya, ribetnya kalau jaga lansia. Ribetnya ya. Nah, di sini itu kan ada tuh nenek atau kakek yang cerewet banget. Nah, itu rewelnya itu di situ, ribetnya kita di situ, teman-teman. Biasanya kalau kita serumah dengan nenek yang cerewet atau kakek yang cerewet, aduh itu pekerjaan iso-iso nggak sampai-sampai. Apalagi kalau mereka itu biasanya biasanya kalau tipe mbah-mbah yang kayak gini, kita itu lap apapun diikutin. Kita ngelap meja diikutin, kita ngelap membersihkan kamar diikutin. Waktu nenek kita itu sakit, jadi kita nanti bisa kurang istirahat kalau yang kita jaga itu sakit ya. Kemudian kita harus bisa menghafal semua jenis obat lansia yang kita jaga. Misalkan untuk obat, biasanya kalau orang sini itu kan ada glukosa itu apa ya, ada penyakit kencing manis. Kamu harus hafal obatnya, harus hafal jam pemberian obatnya. Dan biasanya ada obat untuk kolesterol, obat untuk hipertensi, obat untuk pokoknya kalau orang tua itu di sini minumnya obat itu banyak ya teman-teman. Jadi kalau kalian jaga lansia, kalian itu harus bisa menghafal satu-satu, dan kalian harus memberikan obat itu tepat waktu gitu loh, jangan telat. Kalau perlu dicatat. Biasanya kalau yang jaga orang tua itu nanti tiap hari akan mengukur tensi. Susahnya lagi kalau yang kita jaga itu gendut, teman-teman. Pas lagi sakit itu aduh, kita bakalan capek. Waktu kita mengganti pampers atau mengganti apapun itu pasti itu sangat sangat sulit lah menurutku. Terus nanti kalau pas neneknya sakit, kita itu harus bisa memberikan penjelasan kepada dokter, kepada suster atau kepada rumah sakit, penyebabnya kok nenek ini sakit itu apa. Kamu harus bisa memberikan jawaban yang detail kepada susternya atau dokternya ya teman-teman. Jadi susahnya itu di sini, kalian harus benar-benar bisa untuk berbahasa yang lancar. Apalagi kalau nenek yang kita jaga nanti itu meninggal, itu pasti nanti kamu akan diinterogasi sama polisi. Biasanya interogasinya itu ya dia itu bangun jam berapa, makan apa, bla 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 bla. Karena apapun yang terjadi kan lansia itu adalah tanggung jawab kita yang jaga. Jadi kita harus bisa memberikan penjelasan apa yang dialami oleh lansia tersebut gitu. Jadi pekerjaan menjaga lansia ini tergolong pekerjaan yang ringan untuk maksud aku itu pekerjaan yang ringan buat yang egg ataupun non egg gitu loh teman-teman ya. Jadi siapapun itu bisa gitu, nggak kayak jaga baby, jaga anak itu kan biasanya harus memerlukan pengalaman terlebih dahulu gitu ya, di negara lain atau waktu di Indonesia. Oke
Oke teman-teman, sekian aja ya video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan ambil dari positifnya aja, yang negatif cukup dilewati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.